Jika sebelumnya santer dikabarkan pasangan kekasih Atta Halilintar dan Aurelia Hermansyah akan segera menikah dalam waktu dekat dan tetap ingin menggelar pesta di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, kabar itu seolah makin diperkuat dengan kegiatan sesi foto bersama keluarga Anang Hermansyah dan Ashanty belum lama ini. Melalui vlog mereka, keluarga A6 tampak sibuk melakoni sesi foto layaknya pra-wedding. Dengan latar gaun adat Jawa dan dominasi warna hijau yang lekat dengan keluarga A6, Aurel dan ketiga adiknya serta kedua orang tuanya tampak sibuk menjalani sesi pemotretan. Sesi foto itu menjadi bukti bahwa pernikahan Atta dan Aurel memang sudah dekat. Kepada tim kami kemarin, Atta bahkan mengaku pernikahannya akan segera dihelat sebelum Ramadan tahun ini. Insya Allah tanggal 21 Maret itu akad nikahnya. Akad nikah kita. Insya Allah kita itu hari halalnya kita. Rencananya baru mau akad, nanti mungkin resepsinya habis lebaran. Iya. Karena kalau kita padatin semua kan tuh udah deket banget mau puasa Betul, ya betul. guys. Dan banyak persiapannya sehingga nggak terlaksana. Soalnya kalau terlalu dipikir resepsinya kapan, jadinya ntar undur-undur mulu. kalau akadnya memang Jawa, nanti acara resepsi dan lain-lain baru kan. Kalau Atta kan dari Padang, jadi mungkin kita akan ada adat Padang. Atta ingin saat bulan Ramadan kelak bisa mengisi rumah barunya bersama Aurel sebagai sepasang suami istri. Keinginan Atta itu seolah bertali temali dengan kegiatan bersih-bersih Aurel di kamar miliknya di Istana Cinere belum lama ini. Melalui vlog miliknya, kekasih Atta ini membagikan kegiatan menuju halal dengan bersih-bersih kamar di Istana Cinere. Mengingat setelah resmi menikah, Aurel akan tinggal di rumah baru yang telah disiapkan Atta Halilintar. Aduh ya Allah, my baby. Tau gak sih ya, di rumah abang itu, di yang kamar anak itu kan sekarang karena belum ada anaknya ya guys. Jadi sekarang tuh dipakai tempat buat naro-naro barang-barang dari fans, barang-barang endorse. Dan kita rencananya sebelum ada babynya itu mau dijadiin tempat buat kayak misalnya buat foto endorse. Pokoknya naruh-naruh barang-barang lah di situ. Dan di kamar itu ya, mungkin ini nanti dijadiin dimasukin situ. Mungkin sementara juga barang-barangku akan kita taruh situ. Ya karena kalau Ramadan kan mau fokus lebih kayak semoga bisa udah Ramadannya berdua, sahur bareng, buka bareng. Apapun yang kita lakuin semoga udah bisa bareng-bareng gitu sih intinya. Dia nyiapin rumah baru juga tak untuk. Iya, alhamdulillah aku udah siap untuk ini udah. Semoga sih nanti bisa lancar, bisa jalan, bisa hal-hal yang baik terjadi. Dan karena kan yang lama cuma satu kamar dan sempit banget, jadi kalau udah siap lah buat berkeluarga. Jika Aurel sudah memproklamirkan tema menuju halal, pun Atta yang blak-blakan mengaku ingin segera mengayuh bahtera rumah tangga. Lantas mungkinkah dalam waktu dekat mereka akan menghelat pesta di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta? Bukankah dengan menghelat pesta di GBK, riskan dengan segala risiko mulai dari keamanan dan kerumunan? GBK jadi tak di GBK? Nah itu aku masih izin sih, kalau izinnya dapat insya Allah, tapi kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Kita kan nggak boleh memunculkan keramaian juga sekarang. Atta sendiri memang tak ngotot ingin tetap menghelat pesta di GBK. Tapi bagaimana dengan Aurel kekasihnya yang dari keterangan Anang belum lama ini justru masih terobsesi menikah di GBK. Bahkan Anang sudah meminta nasihat dari relawan COVID-19 yang berprofesi sebagai dokter, yakni Dr. Tirta. Saya bilang ya, kalau misalkan angka COVID di Jakarta masih tinggi, kalau undang keramaian di GBK mungkin sampai nggak akan bisa. Nah, oh iya dok ya, itu ya, iya, kecuali protokol maksimal yang datang 80-100 orang dan ketat. Mending kalau saran saya, yang penting sekarang resepsinya inner circle dulu aja, buat sebagus mungkin, kayak VIP. Nanti kalau sudah COVID menurun, baru nanti buat kayak syukuran lah, misal di edit pertama dan kedua di GBK nggak apa-apa, tapi emang harus COVID terkontrol. Saya berani gitu. Jadi insya Allah akan tetap saya bantu kalau kayak apa, maksimal berapa. Memang rencana pesta di GBK masih kontroversial, baik soal izin kepada pengelola hingga prediksi akan mengundang kerumunan di musim pandemi yang takkan terelakkan. Tapi yang jelas Anang dan Ashanty tampaknya tak mau mengecewakan putri pertamanya yang sejak awal memang bercita-cita ingin menikah di tengah lautan massa.
Hanya saja, jikapun boleh menghelat pesta nikah di GBK, tampaknya akan terkendala kebijakan PSBB. Lantas mungkinkah Aurel Atta berhasil mewujudkan mimpi pesta megah mereka? Atau sebaliknya hanya akan menikah sederhana layaknya pernikahan pasangan selebriti lainnya? Sekarang pandemi, tamunya juga harus dipisah-pisahkan. Iya benar. Jadi kita juga pokoknya kita akan membuat acara yang kita Keren juga lah. pasti itu dan sangat amat mematuhi protokol gitu. Jadi kita juga nggak mau Kan bakal banyak ya sayang ya tamunya ya. soalnya kan maksudnya dari teman-temannya Atta, teman aku, terus maksudnya dari teman orang tuanya kita masa mau undang gitu loh. Ya semoga aja. Tapi kita akan cek lagi. Yes. Kita belum berhenti berusaha ya. Semoga paling nggak ada yang terjadi lah acara di GBK. Iya. Paling nggak ada apapun itu paling nggak ada yang terjadi. Nggak mungkin sih, kalau menurutku dalam waktu dekat nggak mungkin mas, soalnya kan kita tahu Pak Anies sama Pak Jokowi juga lagi koordinasi bahwa angka COVID kan di Jakarta masih tinggi. Jadi menurut saya nggak mungkin kalau buat di GBK, apalagi kalau jumlahnya puluhan ribu itu nggak mungkin mas. Pasti nggak akan dapat izin, orang lari-lari di sana aja kan sekarang dibatasi mas, nggak boleh mas. Kemungkinan besar sih kalau menurut saya yang penting inner circle dulu aja mas, 100-200 orang dibuat sebagus mungkin, seromantik benar, yang penting bagus lah. Lebih baik sekarang ya nikah yang seadanya aja lah. Maksudnya nggak usah terlalu heboh-heboh gimana, yang penting kan bisa halal, bisa berkah, itu aja. Pandemi gini kalau mau menikah kan kalau dulu orang tua ikut ribet karena mau pesta, mau ngundang, mau apa. Kalau lagi kayak gini kan mereka konsepnya lebih ke yang nggak ngundang banyak orang, yang penting halal gitunya dulu gitu. Dan yang penting kita juga berdua tipe orang tua yang ya udah kalian atur yang sebaik mungkin. Yang penting memang yang kalian inginkan, dan kalau memang menuju suatu hal yang baik, insya Allah kan akan dipermudah. Menunda pernikahan hanya karena menunggu pandemi reda demi mengusung konsep pesta memang tak jelas kapan waktunya. Atta malah lebih fokus menjalin komunikasi dengan ibu kandung Aurel, Krisdayanti, yang masih belum cair hingga kini. Di tengah kesibukan sesi foto itu, Atta mengaku menunggu Aurel segera mengajaknya ke istana Krisdayanti untuk meminta restu. Restu sama Kade udah. Aku tunggu Aurelnya aja deh, gimana baiknya kan, karena kan itu hubungannya mereka gitu. Yang pasti aku dengan senang hati kenalan sama siapapun, temenan sama siapapun, kenalan sama Mimi sama siapapun, aku dengan senang hati karena aku nanti bakal jadi anaknya juga gitu. Jadi ya baiknya memang semuanya disampaikan sesuai yang sepantasnya langsung dari anak saya. Baiknya kan gitu. Bukan hanya kendala keamanan dan kerumunan yang tengah dipikirkan secara matang oleh sejoli ini. Masalah demi masalah yang datang juga otomatis akan mengganggu persiapan pernikahan mereka. Apalagi sang bunda Ashanti belakangan tengah dihadapkan oleh masalah silang sengketa ihwal tudingan penelantaran putra angkatnya, Putra yang mendadak keluar pesantren. Tapi rupanya Ashanti tetap berusaha tenang menghadapinya. Apalagi istri Anang Hermansyah ini tahu betul watak putra angkatnya yang sedari awal memang tak betah ketika menimba pendidikan di pesantren. Dengan menuliskan kebohongan itu kan nggak baik ya gitu. Jadi alhamdulillah sih akunya udah lebih lega juga. Kayak mungkin ini Allah memberikan aku jawaban yang aku kan awalnya gitu sempat kejadian kemarin tuh aku tuh sedih banget gitu, sedih. Tapi mendengar kemarin ada itu tuh alhamdulillah, mungkin aku tuh bersyukur karena oh mungkin Allah tuh memberikan aku jadi lega. Gitu. Leganya adalah aku jadi nggak kepikiran lagi gitu, maksudnya dia yang minta keluar. Tadinya kan aku pengennya dia tetap di sana gitu, sekarang dia udah, aku merasa kayak udahlah tugasku mungkin sampai di sini, aku juga udah jadi lega gitu.